Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show dan selamat bergabung. Buat Anda yang baru menyaksikan, kita masih membahas mengenai membumikan kota layak anak di Provinsi Aceh. Dan memang di studio Aceh TV sudah hadir dua narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan, yaitu Kak Risda yang merupakan Kabid Perlindungan Perempuan Anak dan juga Kak Siti Maisarah selaku fasilitator kota layak anak Provinsi Aceh. Tadi kepotong ya Kak, mengenai konsep ramah anak. Kalau tadi kita bicara di sekolah, mungkin silakan Kak. Iya, tadi kita bicara tentang full day school ya. Nah, kalau bicara sekolah ramah anak itu kita tidak melulu berbicara tentang sarana dan prasarananya, misalnya gedungnya harus bertingkat, terus harus punya pustakanya harus ber-AC. Infrastruktur kita nggak bicara melulu tentang infrastruktur, tapi lebih ke mindset dari para pendidik, para guru dan semua warga sekolah, bagaimana sekolah itu benar-benar menjadi tempat yang nyaman, benar-benar seperti ya rumah kedua seperti itu ya, benar-benar homey lah sekolah itu ya. Jadi sampai kita tuh pengennya seperti ini, anak-anak itu punya alasan yang kuat, dia sampai bangun pagi tuh yes pergi sekolah, apalagi sampai sore kan, gitu ya. Gimana nih jadinya menyediakan atau memastikan sekolah itu benar-benar menjadi tempat yang menyenangkan buat anak. Nah, ini masih kita butuh dukungan dari semuanya untuk menuju ke sana seperti itu ya. Kemudian masih bicara infrastruktur di sektor kesehatan, untuk hak kesehatan kita juga mendorong teman-teman di dinas kesehatan bersama puskesmas juga, bagaimana puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat ini menjadi puskesmas yang ramah anak. Nah, bagaimana misalnya anak-anak yang diajak oleh orang tuanya berobat ke puskesmas, dia tidak tercampur baur dengan pasien yang sakit. Nah, seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang dicoba kembangkan agar memang semua fasilitas publik itu ramah untuk anak, seperti itu ya. Kemudian apalagi taman bermain. Nah, jadi kita ini ingin menyiasati ketika tadi anak yang usia sekolah, kalau dia sekolahnya full day, dia akan ada 8 jam waktunya habis di sekolah, kemudian 8 jam yang lain mungkin dia di rumah beristirahat, nah masih ada 8 jam sisanya. Nah, ini anak-anak akan kemana nih 8 jam sisanya ini? Nah, ini pemerintah Kota Banda Aceh mencoba mengembangkan ruang bermain ramah anak. Nah, jadi ini juga untuk mengantisipasi atau memberikan alternatif tempat anak-anak menghabiskan waktunya. Jadi dengan fenomena sekarang anak-anak terlalu cepat pegang gadget. Dengan tempat PlayStation, main game online itu juga menjamur. Nah, ini bisa jadi mungkin karena memang anak-anak tidak punya pilihan, tidak punya alternatif yang lain untuk menghabiskan waktunya. Nah, jadi melalui ruang bermain ramah anak diharapkan nanti anak-anak punya tempat untuk menghabiskan waktunya, mengeksplor dirinya, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang kreatif di ruang bermain ramah anak. Nah, ini yang harapannya angka kekerasan terhadap anak turun, tingkat stres pada anak turun, anak punya tempat gitu ya, anak difasilitasi oleh pemerintah. Nah, sekarang yang sedang dikembangkan adalah ruang bermain anak di hutan kota Tibang. Baik, berarti itu yang ibu-ibu Kota Banda Aceh bisa akses ya Kak? Bisa akses, semuanya kan gratis ya. Nah, ini memang konsepnya masih konsep RTH ya, kalau hutan Kota Tibang, karena dia adanya di hutan kota. Nanti ada satu spot di situ yang memang diperuntukkan untuk anak-anak usia tadi. Jadi ada memang dari usia, kalau yang masih bayi mungkin dibawa oleh ibunya gitu ya. Jadi yang udah mulai bisa main dari usia 3 tahun sampai SMA ya nanti bisa memanfaatkan layanan RBA. Jadi ada pojok baca juga di sana, ada spot untuk permainan tradisional juga. Itu sudah buka Kak atau gimana? Ini sekarang pengerjaannya sedang finishing dan kita akan diaudit nih akhir bulan ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Berarti masyarakat bisa akses kapan bisa nih Kak? Akses. Jadi ini kalau hutan Kota Tibang mulai buka itu pagi dari jam 8:30 sampai jam 6 sore kalau nggak salah saya ya. Itu setiap hari? Setiap hari. Nah, itu juga di sana ada penjaganya, terus kan ada beberapa fasilitas ya, ada lapangan olahraga, terus juga kita sudah menyiapkan nih dengan teman-teman kawan-kawan dari Dinas Pertanian, ada di sana juga spot untuk tanaman edukasi. Jadi anak-anak nanti akan belajar misalnya ini tanaman obat, ini tanaman untuk sayuran di rumah segala macam. Baik, seperti itu. Jadi anak dikenalkan sejak dini ya Kak, untuk lingkungan juga ya. Ini menarik sekali pemirsa. Jadi buat Anda juga silahkan ya ingin bergabung, ingin mungkin tanya-tanya langsung mengenai Kota Layak bisa di interaktif kita, Anda bisa lihat di nomor di bawah ini. Nah, untuk Provinsi Aceh gimana nih Kak Imai kebijakannya? Kalau dilihat kebijakan, misalnya kita itu di tahun Kanun Aceh nomor 11 tahun 2008 itu tentang perlindungan anak, ini menjadi dasar yang kuat juga untuk pengembangan kota layak anak untuk seluruh kabupaten kota. Dan untuk tahapan-tahapan seperti yang dilakukan Banda Aceh itu juga kita dorong untuk
terjadi juga di 23 kabupaten kota lainnya. Memang ada beberapa yang mungkin ada yang sangat baik perkembangannya. Kesiapannya beda-beda ya Kak? Berbeda-beda. Ada yang masih tingkat persiapan yang mungkin harus terus didorong seperti itu gitu ya. Jadi kalau Banda Aceh, kendalanya apa? Hambatannya iya. apa? Kalau misalkan bicara yang tadi yang harus didorong terus. Iya. Sebenarnya kalau tahapan pengembangan KLA itu yang pertama sekali itu adalah komitmen. Komitmen itu baik untuk pengambil kebijakan yang levelnya di provinsi, kabupaten, kota, sampai di kecamatan, sampai di tingkat kampung. Jadi para pemimpin daerah, kepala daerah itu ya dia punya niat gitu untuk melakukan pemenuhan, menjamin perlindungan untuk anak-anak Aceh gitu. Dan komitmen itu harus diturunkan juga nanti dijabarkan dalam bentuk mengeluarkan regulasi, kebijakan-kebijakan yang bagaimana ini terkait dengan pemenuhan dan perlindungan anak. Jadi semua hal didorong. Jadi bukan cuman menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya investasi, ekonomi yang eksploitasi sumber daya alam yang nggak ada signifikan bagaimana pengaruhnya. sumber daya manusianya kan? Iya, itu. Jadi sebagai wujud komitmen kepala daerah itu ya diwujudkan dengan adanya kebijakan-kebijakan. Misal Banda Aceh mengeluarkan misalnya peraturan wali kota tentang pengembangan kota layak anak. Ya, artinya di dalam itu di semua OPD perangkat daerah itu semua diarahkan untuk ini pemenuhan anak dalam 24 indikator itu. Kalau gitu. Banda Aceh gimana Kak komitmennya? Apakah udah Ya, bisa kalau, iya, memang kalau kita lihat mungkin belum mencapai utama gitu ya kalau dari peringkat ininya, tapi paling nggak ini terobosan-terobosan yang dilakukan itu sudah cukup baik dan bisa diduplikasi oleh kabupaten kota lain, jadi motivator. Kabupaten apa? Misalnya itu ada seperti apa indikatornya? Mungkin kalau yang dia ada skor ininya ya, misalnya ada poinnya. Iya, 500 sampai 600 misalnya nanti waktu pengisian evaluasi KLA. Jadi gini, semua kabupaten kota didorong untuk persiapan untuk membenahi yang tadi ya ada pencapaian 24 indikator. Nah, kemudian ada proses evaluasi mandiri namanya. Jadi kalau Banda Aceh misalnya ayo evaluasi nih soal klaster 1, bagaimana capaiannya. Banda Aceh. Iya, jadi mengevaluasi sendiri. Klaster 2 ayo dievaluasi sampai semua klaster. Nah, itu kalau dilihat bukan cuman menginput tapi ada data dukungnya gitu. Jadi kayak Bu Risda tadi bilang bahwa Banda Aceh sudah ada komitmen dari pemerintah daerah misalnya dari wali kota. Terus data dukungnya apa? Wah, ditunjukkan nih ada perwal nih nomor sekian tahun sekian yang dikeluarkan. Kemudian apalagi ada gugus tugasnya nih, ada SK-nya nih gitu. Jadi ada data dukungnya juga. Nah, setelah itu akan diverifikasi oleh tim pusat. Nanti yang udah kita kirim itu nanti ketika dilihat bahwa ternyata wah, kita mungkin menginputnya itu skor yang paling tinggi itu sebenarnya 1000 misalnya maksimal ya. Tapi kita kadang-kadang ya waktu menginputnya bisa memenuhi 1000, tapi waktu diverifikasi termasuk verifikasi lapangan bukan cuma dokumen, itu dilihat bahwa ternyata ada yang 200, 100. Ini pengalaman yang baru kemarin ya di tahun 2019. Iya, untuk ini penginputan data-datanya dari 2018. Nah, jadi banyak itu yang ini. Nah, kemudian kalau dia memenuhi setelah diverifikasi, kunjungan lapangan dan lain-lain, ternyata memang benar ya situasi administrasinya dengan situasi di lapangan. Nah, artinya ya itu mendapatkan penghargaan yang dasar, yaitu tingkat pratama seperti Banda Aceh misalnya. Banda Aceh Pratama di 2017 dan satu-satunya dari Aceh. Jadi berarti itu berlanjut terus ya Kak 2018? Iya. Dan diserahkan itu bertepatan pada Hari Anak biasanya 23 Juli. Jadi setiap tahun 23 Juli itu sekaligus pemberian penghargaan. Dan seperti itu nanti ada
madya. Nanti bobotnya udah lebih naik 600 700 sampai 700. Jadi ada komponennya yang lebih ini. Misalnya ada 16 komponen yang masih kecil. Nanti naik lagi jadi 20 komponen misalnya. Oh, ini tingkatan madya dengan skornya sudah lebih 600 sampai 700. Selain indikator administrasi tadi, misalkan apa yang bisa paling terlihat, misalkan kota tersebut menjadi sangat kota layak anak, itu apa Kak yang bisa masyarakat sangat rasakan? Ya, kalau masyarakat kan kalau dibilang bahwa mungkin ada yang nggak tahu gitu misalnya, benar nggak Banda Aceh itu mendapat penghargaan sudah sampai madya? Karena kan kalau piala atau sertifikat atau apapun itu kan nggak jadi ukuran sama masyarakat. Tapi sebenarnya yang paling baik itu adalah bagaimana sarana prasarana yang memang semua tadi ya, pelayanan publik ya di sekolah dan lain-lain sudah mulai ramah anak gitu ya, termasuk kalau tingkat kekerasan terhadap anak mungkin mulai menurun. Kalaupun masih tetap ada, cepat tertangani, ada sistem yang baik ya, Kak? Yang baik, ada pemulihan yang cukup baik, penegakan hukumnya cukup baik ya. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat menganggap bahwa wah ini memang kota ini atau kabupaten ini ya benar-benar komitmen kepala daerahnya. Oke, kita angkat telepon dulu Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rizky. Dengan Rizky di Darussalam. Pak Rizky di Darussalam, silakan Pak. Jadi ini Kak ya. Iya. Ini kan membumikan kota layak anak. Iya. Nah, kebetulan saya kan seorang guru. Baik. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya membumikan layak anak untuk di sekolah, sekitar lingkungan saya. Jadi untuk hal-hal besar kan kita perubahan yang kecil gitu kan. Iya. Baik. Itu saja Pak Rizky, ada lainnya? Iya kan? Baik, ada yang lainnya? Udah itu aja. Baik, terima kasih Pak Rizky Darussalam. Jadi bagaimana kemudian membumikan kota layak anak di tingkat sekolah ya Pak ya. Jadi bagaimana ini cikgu nih ya. Ini Pak Guru yang kemudian bagaimana kita bisa membumikan di lingkungan yang terdekat dengan kita. Silahkan. Siapa nih? Boleh. Silakan dulu ya. Ya, makasih Pak Rizky. Jadi ini alhamdulillah ya ada Bapak Guru yang langsung merespon ini subhanallah. Jadi kalau sekolahnya ingin menjadi sekolah yang ramah anak, yang indikator yang paling penting tidak boleh lagi ada hukuman di sekolah. Sama sekali tidak boleh ada hukuman. Jadi di sekolah ramah anak itu tidak boleh ada hukuman. Kalaupun ada anak-anak yang memang melakukan kesalahan, melanggar aturan, yang harus dilakukan oleh sekolah adalah bentuknya pembinaan. Pembinaan. Ya, tidak boleh ada sanksi sama sekali seperti itu ya. Nah di Kota Banda Aceh kita memang masih melihat ada beberapa yang masih memberlakukan hukuman gitu ya. Nah ini melalui kebijakan sekolah ramah anak nanti pelan-pelan kita akan dorong ke sana bahwa memang sama sekali tidak boleh lagi ada hukuman di sana. Terus juga kurikulumnya harus ramah anak. Kemudian tenaga pendidiknya juga harus ramah anak. Fasilitas sarananya misalnya tidak boleh ada meja yang sudut-sudutnya itu tajam sehingga misalnya anak-anak bergerak, anak-anak kan kadang suka apalagi yang SD itu gerakannya suka nggak terkontrol ya, lari-lari karena kesini itu tidak boleh ada sisi-sisi meja yang runcing. Terus juga tangga kalau bangunannya 2 lantai misalnya. Ini kalau bicara sarana ya. Ini infrastruktur. Infrastruktur iya. Tidak boleh juga tangganya itu ujung-ujungnya runcing. Jadi kalau anak terpleset atau dia terpleset atau seperti apa tidak membahayakan gitu ya. Terus tanaman di sekolah. Bagaimana pemilihan tanaman di sekolah? Misalnya tidak boleh di kawasan anak-anak bermain itu ada bunga atau pohon-pohon yang berduri. Jadi sampai ke sana. Sampai sedetil itu. Terus kantinnya gimana? Apakah di kantin itu sudah menjamin sudah memberikan jaminan bahwa makanannya jajanannya adalah jajanan sehat, terhindar dari 5P itu ya, pemutih, penyedap, pewarna, pengawet, pemanis, apa ya satu lagi P-nya ya 5P itulah tidak boleh ada tuh di micin-micinnya nggak boleh seperti itu. Nah jadi harus ada pengawasan juga untuk makanan. Terus toiletnya seperti apa gitu ya? Bagaimana perbandingan toilet dengan jumlah siswa putra dan putri seperti itu. Terus bagaimana kebiasaan misalnya hidup bersih, pola hidup sehat yang diberlakukan di sekolah, cuci tangan dan seterusnya. Jadi memang indikatornya itu kompleks. Jadi dia akan menyentuh semua sektor di sekolah juga,
sampai yang tadi itu ya, mulai dari kurikulum, tenaga kependidikannya, sarananya, dan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di sekolah seperti sampai itu. sedetil itu Iya, ya. sampai sedetil itu. Tambahan Kak, Iya. Kalau ininya tambahannya mungkin ya, yang paling utama juga bahwa tidak terjadi kekerasan, bullying di tingkat sekolah. Itu penting, Penting. ya Kak. Itu Kadang penting. psikis itu Iya, ya iya. buat anak-anak. Iya, anak dihargai. Jadi anak dihargai, anak juga menghargai guru-gurunya. Kemudian kalau ada pun keluhan, ada kekerasan yang mungkin terjadi juga, ada mekanisme pengaduan, ada layanan konseling yang disediakan gitu. Jadi anak itu nggak galau sendiri, nggak curhat dengan orang-orang tertentu yang mungkin malah menimbulkan sifat yang negatif bagi anak. Jadi itu dipastikan bahwa memang stop kekerasan di sekolah. Kalau dia dianggap mendeklar sudah sekolahnya itu ramah anak gitu. Baik. Dan terima kasih Pak Rizky, semoga menjawab, dan pasti kita berharap semoga di sekolahnya Pak Rizky dan di sekolah manapun di seluruh Aceh bahkan seluruh Indonesia seperti Iya, itu ya iya, Kak, iya. sampai sedetil itu ya, sampai sedetil ke sarana prasarana, ke makanan dan lain sebagainya. Tapi tadi Kak bicara komitmen, kalau tadi di provinsi Kak komitmennya belum turun nih kayaknya. Kalau di Kota Banda Aceh gimana Kak? Iya, tadi Tantangan hambatannya. Oh iya, kalau komitmen tadi kan kita tuh sudah punya perwal ya, sudah punya perwal tentang pengembangan kota layak anak. Nah, tahun ini alhamdulillah perwal ini akan ditingkatkan statusnya. Jadi sekarang ini kita sedang dalam masa proses penyusunan rancangan kanun. Nah, jadi akan ditingkatkan dari perwal menjadi kanun seperti itu ya. Kalau tantangan, tahun 2019 ini alhamdulillah ini semakin, kalau di tingkat di dalam lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh sendiri isunya memang sudah mulai semua SKPD familiar dengan kota layak anak. Jadi semuanya sudah mulai paham bahwa semua SKPD itu terlibat. Sekalipun misalnya itu Dinas Pertanian Pangan, tetap ada hubungannya dengan pembangunan Semua, kota layak anak semua. iya. Iya. Nah, ini sekarang yang masih menjadi PR atau bukan PR lah ya, masih akan terus kita coba lakukan pendekatan-pendekatan dengan teman-teman dunia usaha dan media. Sebenarnya kawan-kawan di dunia usaha ini mereka juga banyak melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak anak. Cuman mungkin selama ini masih melakukannya sendiri-sendiri, belum tersistematis, belum terkoneksi, belum terhubung gitu ya, terkoordinasi dengan program pemerintah. Bagaimana mensinergikan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dunia usaha dengan apa yang sedang juga dikembangkan oleh pemerintah. Nah, ini yang masih terus kita coba kembangkan. Nah, ini mudah-mudahan juga tahun ini akan terbentuk APSAI di Kota Banda Aceh. APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Oke, itu gimana Kak spesifiknya? Bicara Jadi ini nanti kita akan mencoba mengumpulkan kawan-kawan pengusaha, kemudian kita akan duduk nih sama-sama, kemudian mencoba berdiskusi dan mengajak kawan-kawan mereka akan berkontribusi seperti apa gitu, apa kontribusi kawan-kawan ini untuk membantu pengembangan Banda Aceh menuju kota layak anak. Kalau kontribusinya sudah sangat banyak selama ini, cuman itulah seperti tadi ya, sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita duduk sama, kita kan bisa petakan nih, oh kebutuhan anak kota Banda Aceh yang paling urgen itu ini. Nah, nanti di sana kita bisa akan saling memberikan masukan, oh akan ngambil peran gitu, oh kami ngambil sektor ini ya, perusahaan ini ngambil ini ya. Nah, jadi kan makin percepatan itu ya, menjadi percepatan agar upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak itu benar-benar bisa cepat terpenuhi, dan Banda Aceh ini benar-benar layak untuk anak-anak seperti itu ya. Iya. Jadi kalau pemerintah Aceh sebenarnya wujud komitmennya juga itu terlihat dari bisa dilihat dari alokasi anggaran, dari program, dari kegiatan yang mengembangkan beberapa kabupaten kota, memberikan peningkatan kapasitas untuk kabupaten kota sebagai apakah dia sebagai gugus tugas atau SDM terlatih misalnya di puskesmas kah atau di sekolah-sekolah, aparat penegak hukum. Jadi itu bagian dari komitmen pemerintah Aceh gitu. Jadi serius gitu dengan karena gini ya, mengembangkan ini juga harus didukung dengan ada alokasi anggaran yang jelas juga gitu ya. Karena harus banyak ini ya kayak support dananya. Walaupun ini bukan sebuah program baru yang terpisah dari rencana pembangunan RPJM yang lain, tapi ini adalah bagian dari integrasi gitu, terintegrasi dengan
rencana pembangunan jangka menengah gitu. Nah, jadi pemerintah Aceh juga mendorong supaya ada banyak beberapa kabupaten kota selain dari Banda Aceh yang progresnya sudah terlihat juga cukup baik. Misalnya di tahun 2019 itu sudah meningkat ininya penghargaan untuk Kota Banda Aceh. bukan Kota Banda Aceh, Provinsi untuk Provinsi Banda Aceh. Oke. Dan kita dapat 5 kabupaten kota yang udah dapat yang penghargaan. 2 kota itu ada Kota Banda Aceh dan Kota Langsa. Oke. Jadi kalau ke Kota Langsa juga itu adalah juga bagian dari Kota Layana. Kemudian Aceh Besar, Aceh Utara, Biren juga. Nah, ada beberapa daerah yang menjadi prioritas juga tahun ini ya, dari Provinsi Aceh ada 10 kabupaten kota yang jadi prioritas untuk dilihat bahwa wah ini bisa menyusul untuk seperti kabupaten kota yang sudah 5 lainnya. Baik. Iya. Nah, mudah-mudahan ini juga momen ini jadi insya Allah jadi apa ya Kak ya, momen untuk kami juga sebagai orang media untuk bisa Ya, salah satu iya, iya, betul. menggerakkan Iya, iya. masyarakat ya Kak. Iya. Tapi bagaimana Kak kemudian upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk kemudian bisa menggait Iya. Merangkul merangkul ya. semua stakeholder. Tadi ada satu yang belum tersebut yang merupakan salah satu elemen penting juga dari Kota Layana adalah partisipasi anak. Ya, jadi bagaimana karena Ini objeknya ya Kak? iya. Ya. Nah, justru di Kota Layana ini mengajak anak-anak juga menjadi subjek gitu. Jadi mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, mereka juga diajak bersama-sama gitu. Jadi kita mencoba mengajak, memberikan wadah kepada anak-anak agar mereka juga menjadi mitra pemerintah gitu ya dalam bentuk forum anak. Jadi ada forum anak yang dibentuk itu mulai dari level kampung, kecamatan dan kota. Nah, mereka itu diharapkan dapat memberikan masukan, dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar ya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk anak-anak ini tepat sasaran. Baik. Seperti itu. Jadi mungkin selama ini kita menganggap bahwa orang dewasa yang paling tahu kebutuhan anak-anak, tapi ternyata tidak selalu. Mereka yang paling tahu iya, kan ya, mereka karena yang mereka yang paling tahu. merasakan. Iya, mereka yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi memang ketika anak-anak dilibatkan di dalam proses musyawarah rencana pembangunan, usulan-usulan kegiatan yang disampaikan melalui Gampung ya, tentu mereka ikutnya itu dari level yang paling bawah dulu, dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Gampung. Nah, kita udah mulai lihat dalam 2 tahun ini usulan-usulan kegiatan yang disampaikan oleh Gampung itu sudah mulai sangat beragam gitu ya. Kalau dulu mungkin lebih dominan pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik ya. Nah, ini mulai ke sini kita mulai melihat usulan-usulan yang bentuknya itu adalah penguatan kapasitas, ya seperti itu ya. Jadi sudah banyak permintaan itu untuk misalnya pengadaan pojok baca, sudah mulai merasakan bahwa penting nih ada fasilitas-fasilitas seperti ini di Gampung. Sudah mulai ada usulan-usulan bagaimana misalnya mengedukasi orang tua agar orang tua punya kemampuan untuk punya skill parenting gitu ya, parenting skill yang baik seperti itu. Jadi anak-anaknya juga mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua. Nah, ini sudah mulai muncul usulan-usulan kegiatan seperti ini. Nah, ini adalah hal yang sangat menggembirakan ketika memang anak-anak dilibatkan. Ternyata ini juga membuka wawasan orang tua. Ada hal-hal yang tadinya kita nggak pikirkan, ternyata ini justru muncul dari anak-anak. Karena gitu. mereka sendiri yang merasakan ya Kak. Nah, kalau memang tadi Kak bicara usulan anak kan sudah ada forum anak ya Kak. Memang sudah berjalan beberapa waktu kemarin kan. Itu seperti apa Kak kemudian yang kalau forum anak ini ada levelnya juga, masih ada tingkatannya. Misalnya forum anak tingkat provinsi ya. Ini juga dia mendorong mengembangkan supaya lahir dan tumbuh para fasilitator forum anak di tingkat kabupaten kota. Nanti yang dari kabupaten kota mengembangkan lagi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kampungnya. Nah, diharapkan ini menjadi wadah kreativitas, wadah yang positif bagi anak, selain tadi soal edukasi dan lain-lain. Karena forum ini juga pembelajaran yang sangat penting buat anak. Belajar leadership dia bisa di dalam forum itu untuk memunculkan ide-ide, argumentasi, inovasi-inovasi dia bisa lewat forum. Iya, karena biasanya juga forum ini wadah itu juga menjadi ini ya, solidarity dan toleransi. Artinya karena di dalamnya itu juga bukan hanya unsur misalnya ini anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah formal, tapi juga di bagaimana menampung semua anak-anak yang ada di
di daerah ya. seperti itu, misalnya apakah anak-anak yang korban kekerasan, anak jalanan, anak terlantar yang mereka mungkin Kondisinya lebih ini ya, Kak? iya lebih rentan kalau Rentan. dia tidak masuk dalam forum ini. Cuman memang tantangannya memang besar ya, karena ada perbedaan, misal persepsi, perbedaan pandangan, aktivitas, nilai-nilai yang mungkin sudah diyakini. iya. Anak-anak yang mungkin sekolah di punya keluarga yang cukup baik, kemudian punya kesempatan untuk belajar di sekolah, dengan anak-anak yang mungkin punya kesempatan yang tidak baik, mungkin keluarganya yang tidak harmonis, hidup di jalanan. Jadi ini tantangan kita menyatukan ini menjadi satu forum ini yang kadang-kadang ini jadi PR terbesar. Gitu. Nah, jadi tapi kalau dilihat misalnya beberapa yang menjadi fasilitator ya baik di provinsi maupun kabupaten kota, mereka itu punya komitmen dan cara-cara strategi yang cukup ini berarti ya. ada Iya, di sendiri bagaimana ya, itu Kak? bisa merangkul anak-anak dengan pendekatan-pendekatan personal, dengan mengajak mengikuti ajang-ajang momen untuk tampil, kreativitas lewat seni seperti itu. betul. Nah, ini menjadi hal yang sangat baik untuk menghilangkan yang tadi tuh anak-anak terpapar dengan pornografi. Kita lanjut nanti ya, Kak. Labja. Kita lanjut Iya, lagi setelah iya. iklan. Dan pemirsa, buat Anda juga yang ingin berpartisipasi, silahkan saja. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.